Di babak sebelumnya, festival kerajaan resmi dibuka dengan ancaman maut dari Guru Yalu terhadap murid-murid Martin. Melanjutkan kisah, Martin melewati gerbang dan tiba di tepian danau suara yang misterius. Sang gadis menjelaskan bahwa teriakan di sana akan menciptakan gema yang sangat panjang. Suara itu akan terus bergaung jauh lebih lama dari biasanya. Lalu, Laino, yang dikenal dengan nama Tal Zred, merayu Isabella, namun ditolak demi kesetiaan sang istri yang ingin menyeberang bersama Yangi. Usul Zani memicu amarah Renz karena dianggap sangat tidak menghormati martabat wanita bersuami. Satu persatu murid pun mulai bertaruh nyawa menyeberangi danau. Di saat peserta lainnya mulai melaju semakin jauh di depan, kelas pandai besi menunggu Jangi membangun sesuatu agar mereka bisa segera menyeberang. Jangi berhasil menciptakan sebuah kapal pesiar megah yang diberi nama Mar. Sang rekan heran kenapa ia tak memakai ciptaan yang sudah pernah ada. Namun, Jangi berdalih bahwa proses menempa tak butuh sketsa yang terlalu detail. Keajaiban sebuah karya tergantung penuh pada kekuatan imajinasi sang pandai besi. Dengan satu gambar dasar, ia mampu mewujudkan berbagai jenis kapal yang diinginkan. Godaan dimulai hingga Moto memperingatkan Jangi agar tidak membagikan rahasia pada rivalnya. Jangi tetap tenang meski menyadari api cemburu mulai membakar perasaan Isabella. Saat Isabella sadar bahwa kecemburuannya telah tertangkap basah, ia langsung memalingkan wajah untuk menutupi rasa malu dan kesalnya. Muncul gadis bernama Atsa yang memohon tumpangan karena kucing raksasanya sangat takut air. Moto sempat menolak keras karena status mereka sebagai rival di kompetisi ini. Namun, janji Aksa untuk membalas budi akhirnya meluluhkan hati anggota kelas pandai besi. Mereka pun bersepakat dan bersiap menembus ombak danau bersama-sama. Di sisi lain, penonton bersorak, sementara Martin terlihat cemas memikirkan kata-kata Yahlu saat festival berlangsung. Jangi akhirnya berhasil meluncur membelah danau bersama beberapa siswa lainnya, mengejutkan semua orang dengan kecepatan kapalnya yang luar biasa. Raja pun takjub melihat kehebatan Jangi dan memprediksi masa depannya sebagai penempa legendaris. Sophocles merasa sangat bangga mendengar pujian raja terhadap kemampuan luar biasa milik Jangi. Sementara itu, Renz memimpin posisi pertama dengan dominasi kekuatan yang mutlak. Tiba-tiba, tentakel menyerang dan terungkap bahwa identitas asli pemuda ini sebenarnya adalah Elit. Ia segera menerjang maut demi menyelamatkan rekannya yang terjerat oleh tentakel-tentakel tersebut. Saat sosok Li muncul ke permukaan air, sesosok monster mengerikan pun akhirnya menampakkan wujudnya. Itulah sang penjaga kuno danau yang dikenal dengan nama Raja Void. Monster itu mengamuk, mematahkan serangan balik para murid dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam kemarahannya, Elit melepaskan sihir air dahsyat yang mengurung tubuh sang monster. Ia melemparkannya ke angkasa, membuktikan kekuatannya yang sangat mengerikan di depan semua orang. Melihat kekuatan sedahsyat itu, Raja bertanya kepada pejabat, apakah potensi Renz bisa menandingi sosok bupati kelak? Sophocles menjawab jujur bahwa meski Renz kuat, ia tetap memiliki sebuah batas. Baginya, suasana tempat latihan takkan pernah sebanding dengan kerasnya medan perang. Sesungguhnya, di sisi lainnya, rekan-rekannya merasa sangat bersalah karena telah menghambat perjalanan. Namun Ali dengan tegas menolak untuk melangkah maju sendirian tanpa mereka. Tepat di saat kritis, ia menampakkan diri secara dramatis dan segera menuntun mereka semua untuk naik ke atas kapal pesiarnya yang megah. Perjalanan pun berlanjut, namun tiba-tiba Raja Void jatuh terjerembab di dekat mereka dengan tubuh yang memerah padam akibat amarah yang meledak. Hexa memperingatkan dengan ngeri bahwa jika warna tubuh Raja Void berubah menjadi merah, itu adalah pertanda buruk. Ia akan berevolusi menjadi monster kelas S yang mematikan. Itulah sebabnya Hexa mencoba menghentikannya sebelum terlambat
bersama tim kelas Ford. Mereka pun segera mengaktifkan perangkat khusus yang secara otomatis mempersenjatai Raja Void dengan sebuah minigun penghancur berkekuatan dahsyat. Tanpa ampun, Zhang Yi mulai memberondongkan serangan ke arah Raja Void. Menggunakan senjata berat tersebut, kekuatan gila dari senjata itu seketika membuat semua orang yang melihatnya terperangah, tak percaya. Di tengah gempuran itu, Raja Void berteriak memohon agar mereka berhenti, karena serangan itu mulai melukai dirinya dan juga Xiang. Sontak saja hal itu mengejutkan semua orang. Ternyata sang Raja Void mampu berkomunikasi menggunakan bahasa manusia dengan sangat lancar. Tak disangka, Raja Void berubah wujud menjadi bocah kecil dan menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah tuannya untuk berpartisipasi dalam festival. Menyadari bocah itu memiliki koin berharga, Zhang Yi langsung mendesaknya untuk segera menyerahkan koin tersebut tanpa banyak bicara. Di sudut lain, Rance berhasil menemukan pintu rahasia berisi 2 koin emas dan segera bergegas menuju rintangan berikutnya dengan penuh percaya diri. Para siswa yang baru tiba pun mulai menyadari bahwa sang juara pertama berhak mendapatkan 2 koin sebagai hadiah utama mereka. Sementara itu, peringkat kedua hanya akan mendapat 1 koin saja. Dan karena merasa tak berdaya melawan kekuatan Rance yang luar biasa, mereka pun terpaksa menerima kenyataan pahit tersebut dengan pasrah. Kemudian, muncullah Zani dengan penuh kemenangan. Setelah berhasil mengamankan 2 koin yang ia rebut paksa dari tangan sang Void, Raja Zhang Yi kemudian mencoba bersikap murah hati. Ia memberikan sekeping koin kepada Isabella. Namun gadis itu menolaknya dengan angkuh karena ingin berjuang dengan tangannya sendiri. Akhirnya, mereka semua melangkah masuk ke babak selanjutnya, di mana hamparan hutan yang dilahap api neraka telah menanti di depan mata. Ternyata ini adalah rencana licik keluarga Bupati yang sengaja membakar hutan demi memanggil roh penjaga untuk menghabisi Zhang Yi atas perintah Yalu. Di sisi lain, medan pertempuran, Sang Hi yang sedang dalam perjalanan menyadari bahwa kebakaran ini disengaja dan mulai bertanya-tanya, siapa dalang pengecut di balik semua kekacauan ini? Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sepasang anak kembar yang tengah bertarung sengit melawan roh-roh hutan yang murka. Karena kedamaian mereka telah diusik secara paksa, Aksa segera merapal sihir bantuan. Sementara Li bersama Isabella menebas roh-roh itu hingga berkeping-keping. Namun sialnya makhluk itu terus beregenerasi berkat kemampuan pemulihan mereka yang sangat cepat. Zhang Yi mencoba bernegosiasi demi menghentikan pertumpahan darah ini. Namun, roh-roh itu menolak mentah-mentah karena mereka merasa harus bertanggung jawab atas kehancuran yang terjadi di rumah mereka. Rance, sang pengendali api, menginterogasi salah satu roh dan terungkaplah kebenaran bahwa seorang manusialah yang telah memicu kebakaran hebat tersebut. Amarah Rance seketika memuncak setelah mengetahui ada orang-orang di hadapannya yang dengan tega membakar tempat suci ini. Di saat yang bersamaan, seorang pria lain berhasil menahan gempuran roh, sementara insting Isabella menangkap keberadaan seseorang yang tengah bersembunyi di balik bayang-bayang. Tanpa ragu, ia segera memerintahkan mereka untuk keluar dari tempat persembunyian mereka sekarang juga. Mereka berdalih baru saja sampai di hutan, namun akibat ulah Rance, mereka kehilangan jejak dan terpisah dari seluruh anggota tim lainnya. Tiba-tiba, Ali merasakan tekanan energi limit yang luar biasa besar mendekat, sehingga mereka semua langsung mengambil posisi tempur yang paling sigap. Dalam sekejap mata, akar-akar raksasa melesat keluar dari dalam tanah dan menyerang secara brutal. Beruntung, sihir pelindung Aksa masih mampu menahan gempuran tersebut. Dari balik reruntuhan akar, muncullah sesosok monster mengerikan yang dikenal sebagai Ratu Duri. Dengan aura yang sangat mengancam, monster itu mulai mengamuk dan semua orang melancarkan serangan balasan. Namun anehnya, tak ada satupun serangan mereka yang mampu melukainya. Kekuatannya benar-benar di luar nalar. Isabella pun merangsek maju
untuk mengalihkan perhatian monster itu. Lalu dengan satu tebasan, kombinasi pedang, dan sihir yang mematikan, ia berhasil membelah tubuh sang ratu menjadi dua bagian. Namun dugaan mereka salah. Sang ratu tiba-tiba muncul kembali dari balik pepohonan dan meluncurkan serangan mendadak dari arah belakang. Tepat sebelum serangan itu mendarat, sebuah bola energi raksasa menghantam wajah sang ratu hingga membuatnya terpental sangat jauh. Ternyata, sosok bocah berusia 9 tahunlah yang datang menyelamatkan mereka. Dan ia pun mulai memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Suara feminimnya memicu ejekan dari yang lain. Meski akhirnya mereka tertunduk meminta maaf. Penasaran, Isabella mempertanyakan kemunculan mendadak sang ratu dari balik rimbunnya, pepohonan purba. Ternyata, sang ratu menguras energi kehidupan pohon melalui akar yang menyatu dengan tubuhnya. Keadaan kembali memanas saat sang ratu menampakkan diri untuk memulai ronde pertempuran baru. Zhang menyadari kehadiran dua petarung dari cabang pastoral di tengah kekacauan yang melanda. Ia pun memohon bantuan medis bagi rekan-rekannya dengan janji kompensasi yang sangat menggiurkan. Nyawa teman-teman Zhang nyaris melayang di tangan sang ratu yang haus akan darah. Beruntung, cabang penempaan datang menyelamatkan dengan senjata hebat hasil mahakarya tangan Zhang sendiri. Sambil mengulur waktu, Zhang menciptakan senjata yang jauh lebih mematikan untuk membungkam Ratu Duri. Namun secara mengejutkan, Isabella menginterupsi dan memintanya untuk segera menghentikan serangan tersebut. Aura batas yang luar biasa meledak dari Isabella, menyamai kekuatan sewa yang sangat legendaris. Dengan langkah tenang dan penuh wibawa, Isabella mulai mendekati sang ratu yang gemetar. Memori lama pun bangkit. Dan sang ratu langsung menyadari kekuatan dahsyat di hadapannya. Ia teringat masa kecilnya di suku iblis saat masih bernaung di bawah perlindungan Isabella. Terungkap bahwa tempat itu dulunya terlalu syarat sihir, hingga ia tak sanggup untuk bertahan. Isabella membebaskannya, berjanji akan kembali saat tempat itu sudah layak untuk dihuni kembali. Di momen yang sangat mengharukan itu, sang ratu menangis haru dan hampir membocorkan identitas Isabella sebagai sang ratu iblis. Dengan cepat, Isabella memberi isyarat agar jati diri rahasianya tidak terungkap ke publik. Namun seekor kucing bicara mengungkap bahwa aura gelap itu berasal dari klan iblis terlarang. Atmosfer menjadi mencekam dan penuh ketakutan. Sementara, Zhang hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Moto pun bersiasat, mengklaim bahwa mereka hanyalah budak yang mempelajari ilmu hitam tersebut. Isabella berpura-pura trauma akan masa lalunya demi menutupi kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, ia merasa sangat lega dan berterima kasih atas bantuan tak terduga Moto. Keadaan mulai mereda saat Isabella kembali berhadapan langsung dengan sang ratu hutan. Ia menjelaskan bahwa pembakar hutan bukanlah pihak mereka, melainkan oknum lain yang licik. Kesalahpahaman pun berakhir damai, membuktikan bahwa mereka bukanlah musuh yang sebenarnya bagi hutan. Tak ingin hutan hancur, si kembar menggunakan sihir mereka untuk memadamkan sisa-sisa api. Sang ratu meminta maaf dan memberikan apresiasi atas jasa besar mereka menyelamatkan hutan. Sebagai imbalan, 5 koin kuno yang sangat berharga diberikan kepada kelompok penyelamat tersebut. Isabella kemudian membagikan 2 koin miliknya kepada rekan setimnya dengan penuh rasa adil. Si kembar pun merelakan koin mereka karena energi batas mereka sudah mencapai titik nadir. Tanpa perlu memeras keringat, 2 orang beruntung ini justru mendapatkan koin dengan sangat mudah. Perayaan festival berlanjut dengan meriah. Di tengah suasana hutan yang mulai kembali tenang, sang ratu ingin ikut serta. Namun Isabella menolak demi melindunginya dari kejaran manusia. Di ambang perpisahan yang sangat mengharukan itu, Isabella berjanji akan menjemputnya kembali saat takdir membawa mereka pada pertemuan yang berikutnya. Saat mencapai gerbang, Li berhasil memenangkan koin terakhir melalui permainan batu gunting kertas. Namun anak buah Angus merampasnya secara paksa, memicu kemarahan
yang tak lagi terbendung. Zhang sudah bersiap melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali hak mereka yang dicuri. Tapi langkahnya terhenti saat diingatkan untuk tetap tenang dan mencari koin lain saja. Di sudut lain, medan pertempuran yang berbeda. Keluarga Regent tampak kewalahan menghadapi gempuran monster-monster yang kekuatannya di luar nalar. Tiba-tiba, Prince muncul, membantai semua monster, dan memperingatkan pelaku yang telah membakar hutan. Kembali pada kelompok Zhang, rintangan yang lebih berat kini menghadang perjalanan sulit mereka. Badai salju di pegunungan Ronda ini benar-benar menyiksa langkah mereka. Tanpa sengaja, Billy memicu jebakan yang meruntuhkan longsoran salju raksasa. Untungnya, Sri Kandi panahan itu sigap menahan gempuran bebatuan yang jatuh. Namun horor dimulai saat bebatuan itu menyatu menjadi golem raksasa. Sebagai balas budi, Ali menghancurkan monster itu dengan kekuatan maksimalnya. Sial. Golem itu beregenerasi dan kini mengincar Ali dengan ukuran raksasa. Sang gadis dengan busur hendak menolong, namun Siangi melarang demi panggung pembuktian Elis. Sejak koinnya dirampas, Ali tetap tenang dan menyimpan kekuatannya, membuat semua orang penasaran akan potensi asli sang pemuda. Seketika, aura dahsyat meledak. Ali meluluh lantakan golem itu secara sangat epik. Semua terpana, bahkan Rance dan Natalie yang jauh di depan pun terkejut. Namun harga kekuatannya mahal. Lengan Ali terluka parah akibat serangan itu. Mereka yang meremehkan Ali kini gemetar melihat kekuatan monster yang sebenarnya. Meski terluka, mereka dipaksa terus melangkah maju, menembus rintangan. Namun, satu persatu mulai tumbang karena stamina yang terkuras habis. 91 merapal kemampuannya untuk menyokong rekan-rekannya yang sudah kelelahan. Akhirnya mereka tiba di gerbang, tempat para rekan menyerahkan segalanya pada Ali. Sang polisi berpamitan, menitipkan harapan kemenangan festival di pundak Ali. Siangi cemas melihat luka Ali, namun dia yakin Ali akan terus maju. Tak tega, gadis itu menggenggam tangan Ali dan merapal sihir penyembuhannya, membuat seisi arena iri melihat momen romantis di tengah luka itu. Di sisi lain, Rance mulai kelelahan akibat tekanan keluarga bupati. Tiba-tiba, deru mesin terdengar. Kelompok Zangi muncul dengan mobil mereka. Mereka tampak bugar, berkat jendela es buatan Aksia yang menyejukkan. Melihat itu, Barry dengan angkuh memerintahkan mereka untuk menumpanginya. Sang Yi mengejeknya dan langsung memacu mobil, meninggalkan mereka begitu saja. Salah satu kerabatnya bahkan melemparkan lendir pengganggu ke arah mobil mereka. Usai melintasi gurun, mereka tiba di kerajaan puncak penuh koin berharga. Saat yang lain membeku, Zhang Yi justru membangun helikopter untuk menaklukkan puncak. Tentu saja, cara ini jauh lebih cepat daripada mendaki manual. Namun 91 memilih jalan kaki demi menguji batas diri yang sesungguhnya. Dari atas, mereka melihat Rance sedang mendaki tebing dengan tangan kosong. Semua heran. Dia tak memakai sihir, hingga Aksa menyadari ada kejanggalan. Tiba-tiba, sistem proyeksi di Royal Arena mulai mengalami kegagalan fungsi. Kekacauan layar membuat penonton murka karena tak bisa melihat aksi peserta. Terungkap bahwa para siswa telah memasuki wilayah misterius. Sabuk absolut. Di area itu, semua kemampuan sihir dan kekuatan batas mendadak lumpuh. Kini, mereka harus bertahan hidup hanya dengan kemampuan inti dan fisik. Saat proyeksi kembali pulih, ketegangan pun memuncak di seluruh penjuru. Penonton menunggu berjam-jam dengan cemas, menanti siapa yang akan jadi juara. Hingga akhirnya, sesosok bayangan muncul dari balik pintu keluar itu. Dia adalah Ninai, sang pejuang yang berhasil melangkah paling depan. Semua tercengang menyadari cabang memasak berhasil menyelesaikan babak ini. Lebih cepat! Koinnya menyatu mencapai 30 poin. Meninggalkan tim elit di posisi kedua. Sambil menghitung koin di tangannya, ia meraih 40 poin. Seketika sorak-sorai penonton pecah mendukungnya. Rance menyabet posisi ketiga
dengan rekor gila, 100 poin penuh. Peserta lain pun mulai berdatangan satu demi satu. Moto muncul dengan wajah lesu, sendirian tanpa teman. Suasana tegang, Zeni cemas, karena Xiangyi menghilang tanpa jejak. Petugas panitia pun turun, mendesak penjelasan atas hilangnya Xiangyi. Moda mengungkap tragedi di puncak gunung saat mereka bersama Jiang Yi. Awalnya, Jiang Yi berencana untuk menghancurkan helikopternya, namun klan Regent tiba-tiba menghadang di sana. Menggunakan lendir menjijikan, mereka merampas koin berharga milik Jiang Yi. Billy menyerang balik, tapi sial. Kekuatan limitnya mati total di sana. Klan Regent tertawa mengejek. Namun, Xiangyi punya kartu as. Ia merakit peluncur roket, memaksa musuh mundur dari posisi mereka. Chaos meledak. Cabang Forge memegang kendali karena tak butuh kekuatan limit. Billy pun menitipkan segalanya pada Forge. Sementara ia membantu yang lain menyeberang. Pertempuran sengit pecah. Barry bersiap menebas Jiang Yi dengan pedangnya. Namun Isabella mengintervensi, menghempaskan lawan dengan satu ayunan pedang maut. Jiang Yi memintanya pergi. Namun keras kepala, Isabella tetap bergeming. Ia bertekad merampas kembali koin dari tangan klan Regent. Akhirnya, rintangan terlewati, dan gerbang terakhir pun mulai terlihat. Musuh menghantamkan palu raksasa, membuat lantai hancur, dan mereka jatuh ke jurang. Di tengah maut, Isabella bergerak cepat menyelamatkan rekan-rekannya. Namun saat hendak meraih Jiang Yi, bongkahan es besar mengincar nyawanya. Spontan, Jiang Yi bertukar posisi demi melindungi gadis yang dicintainya. Es itu menghantam kepala Jiang Yi hingga ia tak sadarkan diri. Mereka jatuh ke dasar jurang. Mendengar itu, amarah Ali meledak. Sopos menahan Ali, memperingatkan risiko diskualifikasi yang sangat mematikan. Namun, amarah Jiang Yi sudah diubun-ubun. Ia ingin menghajar mereka. Secara ajaib, Isabella muncul menggendong Jiang Yi melewati garis akhir kompetisi. Ia tumbang karena kelelahan. Sementara, Aksa mengejeknya, membawa pria sampah. Dengan tegas ia menjawab, "Dia bukan sampah. Dia adalah suamiku." Sebelum kehilangan kesadaran, ia memberikan koin kemenangannya untuk suaminya. Jiang Yi. Babak pertama usai. 16 murid terpilih resmi diumumkan ke publik. Jiang Yi tersadar di ruang medis dan mendapat kabar mengejutkan. Ternyata hanya dia dan Mot yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Saat Jiang Yi mencemaskan Isabella, kabar baik datang menghampirinya. Istrinya pulih cepat dan tengah berlatih pedang bersama para sofis. Jiang Yi panik dan melarang Isabella berlatih. Karena lukanya belum sembuh, saat ditanya alasan menolongnya, Isabella memberikan jawaban dingin. Ia mengaku hanya butuh lawan lemah untuk babak berikutnya nanti. Sontak saja Jiang Yi kesal setengah mati mendengar jawaban ketus istrinya. Para sofis memperingatkan, musuh dari klan Regent sudah menantinya besok pagi. Meski kaget, tekadnya bulat untuk menghabisi mereka demi pembalasan dendam. Esoknya, babak penentuan tiba. Duel kedua dimulai dalam ketenangan yang mencekam. Penonton tak percaya cabang penempan sanggup mengirim 2 wakil ke fase ini. Perlu diingat, pertempuran epik ini berlangsung sangat lama dan berbab-bab. Jadi aku ringkas poin krusialnya agar alur cerita lebih padat. Kalau tidak, video pembahasan ini akan menjadi sangat panjang. Moto gemetar hebat. Ia tak menyangka kakinya bisa menginjak babak ini. Ia bingung melihat ketenangan Jiang Yi saat harus melawan anggota keluarga terpandang. Jiang Yi menjawab santai bahwa strategi kemenangannya sudah matang untuk membungkam lawan. Pertarungan resmi dimulai, mempertemukan Bushi si ahli pedang melawan si jenius Jiang Yi dari penempaan. Begitu laga dimulai, Jiang Yi langsung mendesak Bushi hingga ke ujung arena. Senjata rahasianya meledak hebat dan berniat melempar Bushi keluar dari arena. Jiang Yi merasa menang. Tapi tiba-tiba, slime listrik menyengatnya karena Bushi bertahan. Dengan cepat, Jiang Yi membakar slime itu menggunakan batu api
kelemahan mutlaknya. Ternyata dia sudah paham. Rahasia slime itu, ia bongkar. Karena makhluk itu tak tahan suhu gurun. Dan seketika, Zhang Yi menciptakan bola besi raksasa yang langsung mengurung tubuh Bushi rapat-rapat. Bushi terjebak total. Material besi merah itu mustahil bisa ia hancurkan sendiri. Di tengah kepungan puing yang berterbangan saat itu, Zhang Yi menyelipkan dinamit hingga memicu ledakan masif di dalam bola besi tersebut. Sang raja cemas, namun para ahli menjamin keamanan nyawa peserta di festival ini. Zhang Yi merasa menang, tapi tiba-tiba Bushi menghancurkan bola itu dengan wujud naga yang sangat mengerikan. Di saat itulah, raja menjelaskan, itu adalah kekuatan suci yang diwariskan turun-temurun. Setiap bayi terpilih akan menerima berkah darah suci langsung dari Dewa Naga, menjadikan mereka manusia hibrida, naga dengan kekuatan fisik yang melampaui batas. Lendir milik Bushi pun berevolusi menjadi lendir naga yang sangat mematikan. Kekuatannya melonjak drastis hingga tak ada satupun senjata fisik yang mampu melukainya. Bushi merasa sombong karena yakin kemenangan sudah digenggamnya. Namun Zhang Yi membalasnya dengan senyuman licik sambil terus menghancurkan sisa arena. Ia memanfaatkan kayu sisa untuk menciptakan alat pengurung serupa, oven microwave. Bushi berusaha mendobrak keluar. Sialnya, kayu tak berguna itu justru menjadi perisai yang tak tertembus. Zhang Yi mulai berteriak membalas semua hinaan orang-orang yang meremehkan kekuatannya. Baginya, cabang penempan adalah takdir yang akan memimpin dunia dengan keajaiban teknologi. Dan akhirnya, ia mengaktifkan batu listrik untuk mulai memanggang Bushi di dalam sana. Terungkap masa lalu Zhang Yi sebagai jenius yang masuk Harvard umur 14. Itulah alasan kenapa dia bisa menciptakan alat modern canggih. Otaknya memahami segala cara kerja mesin dunia dari dalam dan luar. Bushi menjerit histeris karena tak tahan dengan suhu panas. Lendir miliknya bahkan mulai memangsa tuannya sendiri. Demi bisa bertahan hidup, melihat situasi gawat, Yalu segera memerintahkan untuk menghentikan duel maut tersebut. Zhang Yi menolak mentah-mentah. Luka lama saat festival itu masih membekas di hatinya. Dia enggan membebaskan pengkhianat itu, karena menolongnya hanya akan berujung pada upaya pembunuhan kembali. Namun tepat di saat menegangkan itu, sebuah suara berat tiba-tiba menginterupsi. Direktur Basil muncul menyelamatkan Bush, sang penjaga akademi yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan setiap murid. Karena pertarungan barusan begitu luar biasa, atmosfer di seluruh arena pun menjadi sangat panas. Tanpa ragu, Basil mendeklarasikan Zhang Yi sebagai pemenang mutlak dalam pertarungan yang sengit tersebut. Sorak-sorai pecah, namun Zhang Yi cemas melihat Isabella pergi dan segera mengejarnya atas perintah Basil. Sementara itu, di sudut lain akademi, sebuah konfrontasi dingin sedang terjadi. Martin menatap tajam Yalu, memperingatkannya untuk tidak lagi berani mengusik murid-muridnya yang berharga. Tak ada ampun baginya. Namun Basil segera melerai sebelum emosi kedua guru itu meledak hebat. Basil memerintahkan Yalu untuk segera melenyapkan lendir naga terkutuk itu dari hadapannya. Benda itu terlalu berbahaya bagi akademi. Sementara Martin harus segera memulihkan arena yang hancur total. Di tempat lain, Xiang menemui Isabella dan memberinya pedang kayu tua sebagai simbol kenangan mereka. Sesaat sebelum Isabella melangkah pergi menjauh, meninggalkan suasana yang begitu canggung, Zhang Yi menuntut kebenaran tentang misteri di pegunungan salju. Dan alasan Isabella selalu membelanya. Kenapa Isabella selalu melindunginya? Namun tiba-tiba berubah menjadi sedingin es kutub yang tak tersentuh. Aku hanya ingin mengertimu, teriaknya dengan penuh emosi yang sudah lama tertahan. Isabella akhirnya mengungkap ramalan pahit. Sang pendeta menyebutnya bukan pahlawan yang akan menyelamatkan kaum iblis. Meski Zhang Yi merasa telah bertambah kuat, Isabella murka dan menganggap kemenangan atas manusia lemah itu tidak berarti. Jangan sombong dulu. Isabella ingin mengungkap rahasia besar
yang terjadi saat Jangi jatuh pingsan kala itu. Perlahan, dia mulai mengisahkan sebuah rahasia kelam yang selama ini tersembunyi rapat. Saat maut menjemput mereka, sebuah cahaya misterius berpendar dan melempar mereka ke dalam ruang hampa, gelap, di tempat antah berantah yang menyesakkan dan dipenuhi oleh aura yang sangat mencekam itu. Raja Void dan Basil telah menanti. Mereka sudah mengetahui identitas rahasia Isabella sebagai Sang Ratu Iblis. Dengan amarah, Isabella mempertanyakan bagaimana Basil bisa mengetahui jati dirinya yang sangat dirahasiakan itu. Ternyata, sihir perlindungan milik Basil di tembok kerajaan mampu mendeteksi setiap pergerakan jiwa yang melintas. Basil mengungkapkan bahwa dahulu ia adalah tamu rutin yang sering mengunjungi kediaman Isabella. Isabella tersentak hebat. Ternyata, direktur akademi ini mengenal sosok ayahnya dengan sangat mendalam. Basil menceritakan bahwa hubungan persahabatan mereka berdua akhirnya retak dan komunikasi pun terputus. Perbedaan sudut pandang yang sangat tajam membuat mereka terpaksa memilih jalan hidup yang berseberangan. Isabella bingung. Bagaimana mungkin seorang manusia sudi menjalin persahabatan dengan ayahnya dari suku lain? Bersuku lain? Basil menegaskan bahwa di matanya, garis keturunan dan perbedaan suku bukanlah sebuah penghalang besar. Baginya, setiap nyawa diciptakan setara, dan kelak Isabella akan menyadari kebenaran agung yang sesungguhnya, bahwa segala sesuatu di dunia ini sebenarnya adalah milik dari satu entitas yang sangat perkasa. Meski masih tak mengerti, Isabella sadar bahwa statusnya sebagai Ratu Iblis kini telah terbongkar sepenuhnya. Dengan penuh keraguan, dia bertanya, apakah Basil masih mengizinkannya untuk terus belajar di akademi ini? Basil setuju, karena ia ingin melihat apakah Isabella mampu melampaui batasan takdirnya di masa lalu. Isabella mulai curiga bahwa Basil menyimpan identitas rahasia lain yang jauh lebih mengerikan dari bayangannya. Basil mengetahui segalanya, namun ia tetap tenang, seolah keberadaan Ratu Iblis bukanlah ancaman baginya. Niat Isabella untuk melawan langsung sirna. Aura yang dipancarkan Basil benar-benar melumpuhkan nyalinya. Di hadapan pria itu, Isabella merasa sekecil semut yang bisa terinjak kapan saja, tanpa perlawanan. Jangi kini sadar Basil tahu asalnya. Sementara Isabella bersiap memenangkan festival demi kebebasan dari kerajaan. Kemenangan mutlak adalah harga mati yang harus ia raih sebelum meninggalkan tempat ini selamanya. Lakukan sesukamu di arena, ucapnya pada Jangi, melepaskan segala beban berat yang selama ini dipendamnya. Gong telah dibunyikan. Pertarungan kedua yang jauh lebih brutal dan mendebarkan kini resmi dimulai. Duel maut dimulai. Mosbali sang penyihir muncul bersama jenderal kucing raksasanya. Lawannya, si koki misterius. Nanai, prediksi penonton sudah bulat. Mosfeli pasti akan memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah. Jangan tertipu tingkah konyolnya. Dia adalah salah satu spesialis terkuat yang pernah ada di divisi sihir. Tanpa basa-basi lagi, genderang perang pun akhirnya resmi ditabuh. Feli mulai merapal mantra maut, sementara si jenderal menerjang Nanai untuk mengalihkan fokusnya. Namun, saat cakar itu mendarat, serangan itu mental. Tubuh Nanai ternyata sekeras baja. Di saat yang sama, sihir Feli telah mencapai puncaknya. Energi matahari diserap penuh, mengubah si kucing menjadi satria manusia dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Tak mau kalah begitu saja, Nanai segera meluncurkan serangan balasan yang tak terduga. Peralatan dapur raksasa menghujam lawan. Namun, sang jenderal sama sekali tak bergeming, meski terkena serangan telak. Jarak pun terkikis. Sang jenderal langsung mengunci Nanai dalam duel gulat fisik yang sangat brutal. Bagaimana mungkin seorang koki punya kekuatan segila ini? Tanya si kucing
yang mulai merasa terdesak. Nanai bungkam dan terus membalas, hingga sebuah pukulan telak hampir membuatnya terpental keluar dari arena. Pada detik-detik yang sangat krusial ini, suasana di seluruh arena mendadak menjadi tegang. Fokus Nanai kini tertuju pada Fei yang tengah menyiapkan ledakan energi matahari yang sangat mematikan. Nanai segera memasang kuda-kuda pertahanan mutlak, tepat saat serangan cahaya itu menghantamnya. Dengan kekuatan dahsyat, bentrokan dua kekuatan hebat pun terjadi, hingga akhirnya ledakan besar mengguncang dan menghancurkan seluruh area pertandingan. Fei Li tampak tersungkur kehabisan nafas, karena sihir terlarang itu ternyata masih terlalu berat untuk ia kuasai. Seluruh penonton terbelalak tak percaya melihat arena megah itu kini hancur lebur menjadi puing. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Moto bertanya pada Aksa tentang jenis sihir misterius yang baru saja digunakan. Aksa pun mulai membedah rahasia di balik aliran sihir kuno yang sangat langka tersebut kepada Moto. Terbukti, Fei Li bukanlah penyihir biasa. Dia adalah murid istimewa dengan bakat sihir yang sangat mengerikan. Zhang Yi yang melihat itu hanya bisa tertunduk lesu. Teringat ucapan pedas Isabella yang kini terasa sangat nyata. Dia sadar dirinya masih sangat lemah andai melawan Fei Li di ronde pertama. Kekalahan telak sudah pasti menantinya. Tekadnya pun membara. Zhang Yi harus segera menemukan cara untuk meningkatkan potensinya, agar tidak tertinggal lebih jauh. Kembali ke pusat arena yang masih diselimuti debu dan asap tebal. Luar biasa, Nanai ternyata masih sanggup berdiri kokoh, meski baru saja dihantam ledakan energi matahari. Fei Li terkejut bukan main. Si jenderal pun kembali mengamuk dan berhasil merobek pertahanan Nanai. Dengan cakarnya, terdesak oleh kecepatan lawan, Nanai segera melemparkan granat asap untuk mengaburkan pandangan sang jenderal. Di balik kabut, sang jenderal bergerak secepat kilat dan hampir memenangkan pertarungan ini dengan dominasinya. Namun tiba-tiba, keanehan terjadi. Sang jenderal mendadak berperilaku aneh dan berubah kembali menjadi kucing mungil. Fei Li panik luar biasa dan berusaha keras mengembalikan wujud tempur rekan setianya tersebut. Itu adalah ramuan penjinak kucing. Seru Nanai. Ramuan itu membuat si jenderal kehilangan insting bertarungnya seketika. Nanai pun bertanya dengan nada santai, apakah si kucing masih sanggup melanjutkan duel maut ini? Sayangnya, si jenderal sudah menyerah total. Dia tak lagi punya keinginan maupun tenaga untuk terus bertarung. Kejutan besar bagi semua orang. Tak ada yang menyangka sang koki bisa menumbangkan penyihir jenius dengan trik tak terduga. Ronda berikutnya dimulai. Barry menantang Isabella dan dengan sombongnya menyuruh gadis itu untuk segera menyerah saja. Namun Isabella tak peduli dan justru menghujani Barry dengan kombo serangan cepat yang membuatnya sangat kewalahan. Semua orang terperangah. Perkembangan kekuatan Isabella benar-benar melonjak drastis dalam waktu yang sangat singkat. Di tribun penonton, Dorona cemas. Ia takut jika Isabella kembali kehilangan kendali dan menjadi monster haus darah. Ingatan pun melayang pada sebuah momen latihan tanding yang sangat berbahaya. Di masa lalu, saat Isabella nyaris memberikan pukulan terakhir, Barry tiba-tiba membangkitkan wujud naga perkasanya untuk bertahan. Sambil menangkis serangan, Barry justru melamar Isabella dengan ajakan konyol agar mereka bisa berlatih pedang bersama selamanya. Isabella tak menggubris ucapan itu. Pedangnya terus menari-nari melancarkan tebasan, mematikan ke arah tubuh Barry. Barry benar-benar terkejut, karena meski sudah dalam wujud naga, tekanan aura Isabella masih terasa sangat berat. Aura membunuh Isabella begitu mencekam, membuat Barry terpaksa menyerang balik tepat saat gadis itu sedikit lengah. Boom! Serangan dahsyat dilepaskan hingga menghancurkan separuh arena pertandingan. Barry mengira kemenangan sudah di tangan.
Namun Isabella bangkit dengan kekuatan Dragon Queen. Limitnya, Barry terperangah melihat serangan terkuatnya dipatahkan dengan sangat mudah oleh Isabella. Hanya satu gerakan, Barry langsung terpental jauh. Murka melihat kekuatan itu. Barry menyerang kembali secara membabi butu, tapi Isabella menghindar dengan anggun dan langsung mengunci pergerakan lengan lawannya. Barry tak berkutik! Dia benar-benar terdesak dan tak mampu kembali ke wujud aslinya. Sorak-sorai penonton pecah merayakan kemenangan mutlak Isabella dalam duel yang sangat menegangkan ini. Saat hendak keluar, tiba-tiba saudara Barry menyerang dengan niat membunuh demi membalas kekalahan. Telak! Itu beruntung. Asisten kepercayaan Angus bergerak sangat cepat untuk menghadang serangan pengecut tersebut. Dia memperingatkan pria itu agar tidak menjadi pecundang yang memalukan di depan umum. Jika masih nekat, dia akan didiskualifikasi. Gertakan maut itu akhirnya membuat si pria angkuh mundur teratur. Laga hari itu berakhir karena kondisi arena yang hancur total dan butuh perbaikan segera. Namun si gadis menyela. Menurutnya duel selanjutnya akan selesai dalam sekejap mata saja. Sophocles pun memanggil Penny, si pemanah handal, dan Tianuo dari faksi Druid ke arena. Sementara itu, di sebuah wilayah yang jauh, di pemukiman suku timur, Dragon Knight membantai monster buas di bawah komando kejam Angus. Kecemasan melanda karena kehancuran suku timur akan membuka jalan lebar bagi invasi manusia. Garis perbatasan kini terancam bergeser hingga tepat berada di depan wilayah para orc. Mereka sadar, selama sosok Angus masih bernapas dan memegang kekuasaan, kedamaian di dataran Zuluo hanyalah mimpi belaka bagi seluruh suku yang ada di sana. Kembali ke arena, Penny menunjukkan kelasnya sementara Tiendo tetap bertahan, meski berada di ambang maut. Jangi terkesima. Dia mulai melihat potensi lawan yang sepadan bagi kekuatan Isabella nanti. Saat matanya menangkap sosok Isabella yang sedang berbicara sangat serius dengan Dorona, Jangi bertanya-tanya dalam hati. Rahasia apa yang sebenarnya sedang mereka diskusikan berdua? Akhirnya, Sophocles mengumumkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan festival hari ini resmi ditutup. Malamnya, Jangi terkejut melihat kamar yang kosong tanpa barang Isabella, lalu segera pergi mencarinya. Isabella beralasan harus tinggal bersama Dorona demi melatih pengendalian kekuatan limit miliknya yang berbahaya. Sanji dilanda cemas. Dia takut identitas asli Isabella akan terbongkar jika terus bersama Dorona. "Jangan cemaskan aku lagi," ucap Isabella dingin, sebelum akhirnya meninggalkan Jangi terpaku. Sendirian di lorong, matahari terbit kembali, menandai dimulainya babak baru yang jauh lebih sengit hari ini. Duel panas berikutnya mempertemukan Rance sang penyihir dengan Lantana sang ahli pemanah jitu. Lantana menghujani lawan dengan panah, tapi pertahanan absolut Rance tak tergores sedikit pun. Tak menyerah, Lantana terus merangsek hingga akhirnya celah kecil di pertahanan Rance terbuka. Merasa mulai terdesak, Rance akhirnya membangkitkan secercah kekuatan aslinya yang mengerikan. Lantana mengerahkan teknik pamungkas. Namun itu hanya mampu meninggalkan goresan tipis pada tubuh Rance. Meski rasa takut mulai menyergap, api semangat Lantana belum padam untuk terus berjuang. Tiba-tiba, Rance merapalkan mantra tingkat tinggi yang sanggup mengguncang langit dan mengubah cuaca. Tubuh Lantana kaku, tak bisa bergerak. Namun, serangannya yang nekat tetap ditepis Rance hanya satu tangan. Dengan nada yang sangat dingin, Rance menyarankan agar lawannya itu segera menyerah sekarang juga. Lantana menolak tunduk. Hal itu membuat Rance mengumpulkan energi penghancur untuk mengakhiri segalanya. Seketika, menatap langit yang bergejolak, Jangi menduga Rance akan memanggil sosok naga legendaris ke arena. Namun Aksa menjelaskan bahwa wujud naga itu adalah manifestasi murni dari sihir tingkat tinggi Rance. Dalam hierarki sihir, tingkatannya terbagi menjadi kelas Wolf, Tiger, hingga kelas Dragon yang terkuat.
Di puncak kekuatan, Reigns pun melepaskan teknik Dragon Form miliknya yang sangat mematikan. Boom! Ledakan raksasa pun mengguncang seluruh arena pertandingan dengan dahsyat. Beruntung, sang guru datang menyelamatkan nyawanya. Peserta lain yang menyaksikan kengerian itu pun mulai gemetar dan berniat menyerah saat giliran mereka tiba. Detik berikutnya, suasana arena kembali memanas saat Sophoses melangkah maju untuk memulai pertempuran selanjutnya. Sang petarung dari cabang pastoral justru memilih mundur. Ia sadar betul bahwa kemenangan mutlak sudah berada di genggaman Ali. Namun di arena, Ali tampak sangat kewalahan. Sialnya, ia tak mampu mendaratkan satu pukulan pun karena aturan terlarang dalam menggunakan kekerasan fisik. Sementara itu, jauh di balik hiruk-pikuk suasana arena pertempuran yang menegangkan, Basil secara diam-diam menarik Zhang Yi menuju perpustakaan tua agar mereka bisa bicara empat mata tanpa ada yang mengganggu. Di sana, Basil mengungkap rahasia besar. Kekuatannya yang luar biasa memungkinkan dia untuk membaca setiap isi pikiran manusia. Dengan mudah, begitu mendengar pengakuan yang mengejutkan itu, Zanya seketika tertegun dan tak mampu berkata-kata. Ia memohon agar Basil membawanya pulang. Namun, Basil menjelaskan bahwa hanya kekuatan cincin Sangi yang mampu menembus batasan dunia tersebut. Basil pun mulai membeberkan legenda kuno tentang batu mistis yang tertanam pada cincin keramat tersebut. Benda legendaris itu dikenal sebagai permata dunia tak terbatas. Sebuah batu dengan cadangan energi batas yang sangat dahsyat. Kekuatan di dalamnya sangatlah langka dan sakti. Di dunia ini, hanya Basil dan Isabella sajalah yang beruntung memilikinya. Basil kemudian berbisik bahwa dengan kekuatan batu tersebut, ia bisa mengirim Zhang Yi kembali ke dunianya. Saat ini juga, tawaran yang tak terduga itu seketika membuat jantung Zhang Yi berdegup kencang. Karena sangat terkejut, namun ia memilih menolak. Zhang Yi teringat akan janjinya pada Bella untuk membawanya kembali ke tanah suku iblis. Sebagai seorang ratu, ia bersumpah tak akan pulang sebelum janji itu terpenuhi. Mendengar keteguhan hati itu, Basil pun teringat momen pahit saat mereka jatuh dari gunung salju. Bayangan masa lalu saat ia gagal mengungkapkan isi hatinya kepada Isabella di puncak gunung yang membeku kembali menghantuinya. Dengan suara lirih, Basil mengaku bahwa selama ini ia hanya ingin terus berada di sisi Isabella. Selamanya. Mereka sudah berjanji untuk berkompetisi di festival ini dan menghadapi segala rintangan yang menghadang bersama-sama. Namun, sebuah keraguan besar mulai muncul dan memusik pikiran Basil saat itu. Apakah ia benar-benar bisa mempercayakan masa depan dunia ini pada Zhang Yi? Jawabannya adalah ya, karena ia akan selalu membantunya. Tapi, Basil bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika nanti Zhang Yi harus terluka parah demi menolong mereka semua? Padahal, menyelamatkan dunia yang hancur ini bukanlah kewajiban yang harus dipikul oleh pundak Zhang Yi sendirian. Ia pun mengakui bahwa pada awalnya rasa percaya terhadap pria itu sama sekali tidak pernah terlintas di pikirannya. Namun, melihat kegigihan Zhang Yi dalam melindunginya, ia merasa iba dan berencana untuk segera menjauh demi keselamatan pria yang dicintainya itu. Sebuah keputusan yang menyakitkan pun diambil. Ia berencana untuk berpisah dengan Zhang Yi secepat mungkin setelah babak pertama ini usai. Dan mereka melewati gunung salju. Ia akan benar-benar pergi menjauh dari hidup Zhang Yi. Tak lama setelah pembicaraan penuh emosional itu berakhir, di tengah keheningan perpustakaan, Basil mengirimnya kembali ke badai gunung salju. Di sana, ia berjuang mati-matian menggendong Zhang Yi agar rekannya itu tidak mati membeku. Air mata Zhang Yi tumpah setelah mengetahui bahwa alasan Isabella ingin dia pergi adalah murni demi keselamatannya sendiri. Ia berniat segera menemui Isabella dan mengatakan
bahwa ia sudah mengetahui semua rahasia pahit yang disembunyikan itu. Namun Basil dengan tegas melarangnya. Menurutnya, melakukan hal itu hanya akan melukai harga diri dan mempermalukan Isabella. Basil menyarankan agar ia mencari momen yang jauh lebih tepat untuk mengungkapkan segalanya secara perlahan. Mereka pun segera bergegas kembali ke arena, di mana pertempuran berdarah lainnya ternyata sudah dimulai. Di sana, mereka menyaksikan Moto yang sedang dibantai habis-habisan oleh kakak Barry. Tanpa ragu, Basil langsung menghentikan duel maut tersebut. Moto segera dilarikan ke ruang medis. Sementara Standing Tall dengan gagah menyatakan bahwa ia memilih untuk tidak menyerah. Zhang Yi pun memberikan selamat dan apresiasi tinggi atas semangat juang rekannya yang sangat luar biasa itu. Namun karena kondisi fisik Moto yang sangat kritis, mereka harus bergerak cepat membawanya ke ruang perawatan medis. Di sudut kegelapan, Isabella tampak bersembunyi dengan tubuh gemetar karena takut nasib buruk serupa akan menimpa Zhang Yi. Amarah Zhang Yi meledak. Ia bertanya dengan geram, bagaimana bisa pertarungan Moto berakhir dengan begitu cepat dan tragis. Li pun menjelaskan bahwa dua pertempuran sebelumnya memang berakhir sangat singkat dengan kemenangan mutlak bagi pihak lawan malam itu. Zhang Yi kini mulai memutar otak, mencari cara apapun agar kemampuannya bisa meningkat berkali-kali lipat. Dengan cepat, tiba-tiba, sebuah ketukan keras terdengar di pintu kamarnya. Rupanya, itu adalah Rance yang datang untuk mengajaknya bicara serius. Tanpa basa-basi, Rance mengaku sudah tahu identitas asli Zhang Yi sebagai budak iblis. Namun ia sangat terkesan dengan perkembangannya yang pesat. Ia bahkan memberikan tawaran emas kepada sang raja setelah lulus nanti. Zhang Yi bisa langsung bergabung menjadi bagian dari Angkatan Darat. Namun Zhang Yi menolak jabatan tinggi itu. Ia mengincar posisi wali kota demi akses bebas ke jantung kerajaan. Ren mencibir. Baginya, posisi itu butuh petarung sejati, bukan sekadar tukang tempa yang tak berdaya. Amarah Zhang Yi pun meledak seketika. Ia tak sudi diremehkan sebagai pemalsu, apalagi Rance adalah rintangan terakhirnya di festival ini. Aura Rance menajam. Ia bersumpah, jika esok tiba di arena, tak akan ada ampun sedikit pun bagi Zhang Yi. Zhang Yi justru terbahak. Ketakutan sama sekali tidak ada dalam kamusnya. Baginya, Rance hanya sombong karena belum pernah merasakan pahitnya kekalahan. Niat membunuh terpancar dari mata Rance yang murka. Namun petugas segera menahan emosinya agar tidak didiskualifikasi secara memalukan. Sebelum Rance pergi, Zhang Yi berteriak penuh keyakinan bahwa dialah yang akan menang. Sophis kemudian membawa Zhang Yi ke sebuah tempat rahasia. Di sana terungkap, kayu legendaris itu mustahil diolah oleh tangan manusia biasa di bengkel. Martin mengaku telah mengerahkan segalanya, namun tetap gagal total. Kenyataan bahwa Martin gagal menempa kayu itu membuat Zhang Yi tersentak kaget. Para tetua menceritakan legenda kuno tentang alam, Zuluo, tentang sang pencipta yang menguras seluruh energinya demi menciptakan kehidupan di sana. Hingga akhirnya, ia pergi meninggalkan alam tersebut dalam keheningan. Kayu misterius itu ternyata serpihan dari kapal suci yang ia gunakan. Sebuah pusaka purba yang kini dianggap sebagai benda tak berguna. Konon, hanya sang pencipta yang sanggup mengendalikan material suci ini. Hal ini membuat Martin curiga. Apakah Zhang Yi mewarisi kekuatan setingkat dewa? Zhang Yi berdalih bahwa ia hanya memahami struktur kayu itu. Meski dalam hati, ia menduga sang pencipta dunia ini berasal dari bumi. Di saat yang genting itu, ia teringat pesan Basil. Identitasnya sebagai penjelajah dimensi harus tetap menjadi rahasia. Para ahli pun bertanya-tanya, mungkinkah ada iblis yang ahli dalam seni menempa? Martin menyangkal. Iblis hanya mengandalkan sihir mentah tanpa peduli pada teknik penempaan. Setelah perdebatan panjang, sebuah kesimpulan mengejutkan muncul. Kemampuan Zhang Yi menguasai kayu suci itu adalah kunci mutlak untuk menumbangkan Rance. Mentari pagi menyambut babak perempat final. Laga pembuka, Zhang Yi melawan Nana. Billy memperingatkan Zhang Yi
agar waspada, sebab Nanai bukanlah lawan sembarangan. Ben Aks muncul bersama Ali, yang baru saja menerima hukuman akibat insiden sebelumnya. Lily yang masih menyimpan dendam mencoba peruntungannya hari itu. Dengan sedikit keberuntungan, ia berhasil memecahkan teknik ilusi Malay yang membingungkan. Terdesak, Lily meluncurkan serangan pengikat yang mematikan, sambil mengaktifkan pesona daya tarik demi melumpuhkan lawan-lawannya. Seluruh penonton dan guru pun dibuat tegang oleh aksi berbahaya ini. Namun Ali menghancurkan segalanya dengan kekuatan absolut dan tamparan keras tanpa ampun. Suasana seketika hening. Semua orang mencemooh Ali yang tega menghajar gadis secantik itu tanpa ragu. Billy pun tak tinggal diam dan menegur Lily atas kekalahan memalukan tersebut. Penasaran dengan kelanjutan takdir mereka di festival ini? Jangan lupa klik subscribe dan like agar channel ini terus semangat menemani kalian. Mari kita menuju babak selanjutnya. Dalam kisah epik ini, arena berguncang hebat. Kehadiran para kuda hitam ini benar-benar di luar dugaan seluruh penonton. Nana melesat bagai kilat, namun Zhang Ye dengan sigap menahan gempuran mautnya. Secepat bayangan, Nana muncul di titik buta. Sesaat sebelum serangan mendarat, perisai sihir Zhang Ye meledak. Rahasia ini berasal dari Basil, kekuatan sihir dahsyat yang tercipta melalui goresan glif dan simbol kuno. Dari balik penghalang itu, aliran air raksasa tiba-tiba menyembur keluar dengan sangat deras. Nana terpental. Semua orang terperangah melihat murid penempa rendahan itu mampu menguasai sihir tanpa batas. Isis, yang diam-diam memendam rasa pada Martin, tampak sangat terpana melihat kejadian itu. Ia bertanya penuh keheranan. Bagaimana mungkin pemuda yang dianggap sampah itu memiliki kekuatan sebesar ini? Martin menjelaskan rahasianya. Seorang penempa mampu memanipulasi energi penyelarasan emas hanya melalui simbol-simbol magis. Hanya dengan goresan glif tersebut, seluruh elemen alam kini berada di bawah kendali penuh sang karakter utama. Namun risikonya besar. Batu penyelarasan akan hancur seketika demi satu serangan pamungkas yang dilepaskan. Tuh, senjata sekali pakai yang sangat mahal. Aces sampai tak habis pikir dengan modal nekat itu. Membeli batu mahal terus-menerus. Ternyata Zhang Ye kaya raya berkat menjual barang-barang ciptaannya yang unik. Barang dagangannya bukan sembarangan, melainkan action figure eksklusif milik Derona dan Ace. Hal ini mendatangkan keuntungan melimpah, meski memicu dendam membara dari kedua gadis tersebut. Gara-gara figur buatan Zhang Ye, kini setiap pria di kota memandang mereka dengan tatapan mesum. Tak terima dipermalukan, Nainai kembali menerjang maju dengan kemarahan yang meluap-luap. Tapi Zhang Ye lebih cepat. Sambaran petir menghancurkan senjatanya dan menghempaskan Nainai hingga terpental jauh. Zhang Ye merasa senang sekaligus menyayangkan sihir mahalnya yang kini sudah musnah dalam sekejap. Tanpa memberi ampun, ia langsung melancarkan rentetan serangan balasan yang sangat kuat pada Nainai. Nainai terpojok terus terhempas oleh setiap ledakan sihir elemen yang diciptakan Zhang Ye tanpa henti. Kini saatnya serius. Zhang Ye mengeluarkan kuas khusus untuk memanggil sihir tingkat dewa. 3 glif menyala. Terang, 3 monster elemen legendaris bangkit, menggetarkan seluruh isi arena. Pertandingan terdesak hebat. Nainai tak punya pilihan selain menelan pil penguat terlarang demi bisa bertahan hidup. 2 monster hancur seketika. Dan sebagai koki handal, ia berhasil menjinakkan sang binatang buas api. Martin terkejut. Mumu pun menjelaskan bahwa itu adalah pil pemicu batas kekuatan absolut yang mematikan. Tanpa rasa takut, Nainai menerjang maju kembali dengan sisa-sisa kekuatannya. Bentrokan monster elemen tak terelakkan. Ledakan dahsyat pun menyelimuti arena dengan tabir asap yang pekat. Nainai memutar otak, berusaha mencari celah fatal sebelum monster baru yang lebih mengerikan muncul kembali. Namun, terlambat.
Zhang Ye memanggil monster perkasa yang meniru serangan mematikan milik Ren. Sebelumnya, Derona benar-benar terkejut melihat potensi energi yang begitu besar dalam diri pemuda itu. Tapi Aces malah mencibir, menyebut semua keajaiban itu hanyalah kekuatan pinjaman dari sumber eksternal. Zhang Ye mencoba berbaik hati, menyuruh Nainai untuk menyerah sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Tekad Nainai membaja. Ia menolak tunduk dan memaksa duel maut ini terus berlanjut hingga akhir. Zhang Ye menyerang balik. Nainai mencoba bertahan sekuat tenaga dengan tumpukan perisai sihir miliknya, Seals. Shot! Monster elemen Zhang Ye menghancurkan segalanya dan menghantam Nainai dengan ledakan yang sangat telak. Saat wasit hendak menghentikan laga, Mumu menahannya karena di mata Nainai api perjuangan belum padam. Meski tubuhnya dipenuhi luka, gadis itu bangkit kembali dengan sisa tekad yang membara di matanya. Di saat kritis itu, Mumu mulai menceritakan kisah masa lalu kelam yang dipendam sang gadis. Dibuang sejak bayi, Nainai berjuang 10 tahun demi menguasai seni memasak yang awalnya terasa mustahil. Namun, kegagalan demi kegagalan membuatnya hancur, hingga ia melarikan diri ke tengah kegelapan malam yang dingin. Mumu menemukannya sedang menangis terisak, menanggung beban nasib yang sangat berat di pundak kecilnya. Suaranya yang lembut membuat masakannya diremehkan, dan setiap karyanya selalu ditolak oleh dunia yang kejam. Mumu mencoba menghibur dengan berkata bahwa mungkin dapur bukanlah tempat takdirnya, melainkan menjadi pendekar hebatlah bakat sejatinya. Kata-kata itu pun sukses meredakan kegelisahannya. Kini, ia bertekad mendobrak stigma dunia dengan menjadi seorang koki petarung yang tak terkalahkan. Inilah alasannya terjun ke dalam festival besar demi membuktikan mimpinya tersebut. Semangatnya takkan padam sebelum seluruh dunia mengakuinya sebagai koki yang sah. Zhang Yi pun memberi dukungan moral dan menyatakan rasa hormatnya atas dedikasi sang koki. Namun, Nani justru mencibir dan merendahkannya karena dianggap tak memiliki keahlian apapun. Seketika, Zhang Yi menyuguhkan maruchan lezat yang membuat Nainai langsung terkapar lemas, sakit. Nikmatnya cita rasa tersebut. Di dalam benaknya, Nainai merasa telah kalah telak dari Zhang Yi, bahkan dalam urusan memasak. Namun, saat tangan Zhang Yi terulur untuk membantunya bangkit kembali, ia berbisik bahwa setiap orang bisa menjadi koki selama memiliki hati nurani, dan setelah itu, dunia ada di genggamannya. Nenek pun mendatangi gurunya dengan penuh keraguan. Namun Mumu menjawab dengan senyuman lebar bahwa ia adalah koki terbaik. Seketika, tangis Nane pun pecah tak tertahankan. Air mata bahagia karena sang guru akhirnya mengakuinya. Sembari berterima kasih atas bantuan tulus dari Zhang Yi, ia bersumpah akan kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat, baik di arena tempur maupun di depan tungku api. Tak lama berselang, Sofosis mengumumkan jawara baru dan membuka babak selanjutnya. Laga sengit melawan saudara Berry, yaitu si tangguh Buno. Saat ditanya siapa yang terhebat, Mike menegaskan bahwa meski keduanya monster, Buno memiliki aura yang jauh lebih mengerikan. Sementara itu, Aksa menyalami Xiang Yi atas kemenangannya, tepat sebelum ia berpapasan dengan Isabella yang misterius. Ia menantang bahwa duel mereka akan terjadi jika ia berhasil menumbangkan Ali di pertandingan. Berikutnya. Namun Isabella meragukan hal itu. Ia merasa Ali takkan menang semudah itu. Sebab Buno bukanlah lawan biasa seperti saudaranya. Aura boundary power miliknya terasa sangat mengintimidasi di arena. Buno sendiri tampak menyeringai puas. Akhirnya, ia bisa mencurahkan kekuatannya melawan musuh yang sepadan. Ali pun menyambut tantangan ini dengan semangat membara. Gong berbunyi, dan pertarungan maut pun resmi dimulai. Buno melancarkan serangan pembuka dengan tinju penghancur. Namun Ali berhasil menahannya dengan sigap. Sialnya,
Daya hancur serangan itu begitu dahsyat hingga membuat lengan Ali seketika mati rasa. Tapi perjuangan belum berakhir. Ali tetap menerjang maju, membuat penonton ternganga karena level kekuatan mereka telah melampaui batas tahun lalu. Sang raja mulai bertanya-tanya pada para petinggi mengenai siapa yang akan mendominasi panggung kali ini. Di tengah hiruk-pikuk, sang satria di arena melepaskan jurus pemungkas yang sangat mematikan. Namun secara mengejutkan, Buno menetralkan teknik itu dengan mudah, menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Hawa dingin mulai merambat karena intensitas boundary power di arena semakin tidak terkendali. Saat Isabella hendak bergerak, Aksa sudah lebih dulu bertindak. Isabella melepaskan kekuatan SAP hingga Buno terpental jauh karena lengah. Padahal, semua orang mengira Bruno sudah memegang kendali penuh kemenangan. Tiba-tiba, tekanan gravitasi meningkat tajam. Ternyata Ali melepaskan seluruh boundary power melalui lengannya. Sebuah hantaman telak menghunjam Buna hingga separuh arena hancur berkeping-keping. Di tengah kepulan debu yang pekat, meski terluka, Buno bangkit dari reruntuhan dan bertransformasi ke dalam wujud naga yang agung hanya dengan satu kepakan sayap. Ali terlempar mundur. Tak menyangka, kekuatan naga itu begitu tak tertandingi. Buno pun mulai merendahkan lawannya, sembari membombardir Ali dengan rentetan serangan tanpa ampun. Ali berusaha bertahan, namun dominasi Buno membuatnya terhempas seperti daun kering. Setelah melayangkan pukulan maut, Buno menginjak-injak Ali dengan penuh amarah. Yang meledak-ledak, ia berniat membalaskan dendam saudaranya. Namun secara ajaib, Ali menahan pijakan raksasa itu hanya dengan satu tangan. Inilah saatnya Ali melepaskan teknik rahasia yang tadinya disiapkan khusus untuk menghadapi Renz. Namun karena kekuatan Buno yang di luar nalar, ia terpaksa mengeluarkan kartu asnya lebih awal. Demi bertahan hidup, Buno gemetar ketakutan saat hendak melancarkan serangan nekat ke arah Ali. Namun Billy melepaskan gelombang dahsyat hingga api melahap seluruh tubuh. Buno! Ia berteriak bahwa api puncak ini takkan padam oleh cara apapun. Basil terkejut melihat teknik sehebat itu. Namun Mike mengaku bukan pengajarnya. Ternyata Lee sendiri yang berhasil menguasai esensi api tersebut melalui instingnya. Merasa hasil akhir sudah jelas, Mike pun melangkah pergi meninggalkan arena. Alice menyarankan Buno menyerah, tapi amarah justru membutakan akal sehat pria itu. Billy menghindar dengan tenang saat Buno mengerahkan sisa serangan terkuat miliknya. Seketika, Billy menghancurkan serangan itu dengan ledakan api yang sangat mengguncang. Begitu kabut menipis, Bruno tampak terkapar tak bernyawa akibat hantaman fatal itu. Tragisnya, Billy ikut tumbang setelah menguras seluruh nyawanya demi kekuatan tersebut. Isak tangis pun pecah saat ia akhirnya diumumkan sebagai sang pemenang. Kemenangan pahit ini sekaligus mengakhiri perjalanannya di festival musim ini. Tak lama setelah kejadian memilukan tersebut berlangsung, Ali dirawat oleh Male sembari meminta maaf atas pertarungan berdarah tadi. Suasana kembali memanas saat Penny dan Isabella dipanggil naik ke arena. Tanpa basa-basi, keduanya langsung bertukar serangan fisik yang luar biasa kuat. Penny mengubah cambuknya menjadi pedang tipis dan mulai membabi buta menyerang. Isabella berkelit lincah. Namun serangan kejutan Penny berhasil melukai kulitnya sedikit. Tak butuh waktu lama bagi mereka berdua. Penny meledakkan kekuatannya dan menerjang Isabella dengan intensitas yang semakin mengerikan. Isabella tersentak menyadari aura Penny yang berubah menjadi sosok asing. Isabella akhirnya melepaskan kekuatan Ratu Iblis dan menghujani Penny dengan pukulan. Namun Penny menahannya dengan satu tangan sambil tertawa gila menantang maut. Isabella terus merangsek maju dengan berbagai teknik serangan yang mematikan. Tapi kali ini, Penny justru berhasil membalikkan keadaan dan mulai melukainya. Memori kelam masa lalu pun mulai membanjiri benak Isabella secara tiba-tiba. Amarahnya memuncak hingga kekuatan iblis meluap
dan membuat Zhang Yi sangat cemas. Kegelisahan yang sama juga mulai merasuki hati Master Basil saat itu. Penghalang segera dipasang saat para master merasakan aura ganjil dari Isabella. Dorona bergumam bahwa kekuatan gadis itu sudah melampaui batas kewajaran manusia. Kebenaran bahwa itu kekuatan murni suku iblis seketika mengejutkan semua orang. Basil terpaksa menghentikan laga demi membereskan kekacauan yang sedang terjadi ini. Di tengah arena yang terasa sangat mencekam tersebut, wujud Isabella berubah total menyerupai sosok ratu iblis yang sangat melegenda. Begitu Penny melihat pemandangan mengerikan itu tepat di depan matanya, ia mencoba kabur ketakutan. Namun penghalang arena mustahil untuk ia hancurkan. Isabella yang sudah hilang kendali bersiap untuk mencabut nyawa lawannya tersebut. Zhang Yi muncul memohon agar ia berhenti sebelum identitas aslinya terbongkar sepenuhnya. Isabella memintanya memberi perintah hingga pancaran aura membuat keduanya melayang. Ia mencengkeram Penny di angkasa, benar-benar berniat mengakhiri hidup gadis itu. Genji memeluknya erat agar ia menahan diri demi keselamatan mereka bersama. Bisikan gelap di kepalanya terus menyuruhnya membunuh Penny saat itu juga. Namun di saat yang sangat kritis itu, terungkap janji tulus bahwa mereka akan kembali ke tanah suku iblis bersama. Begitu suara itu bergema di telinga Isabella, amarahnya perlahan mulai mereda. Tapi bisikan jahat Ratu Iblis kembali meracuni pikirannya agar tak sudi tunduk pada manusia. Dia harus membantai mereka semua demi melenyapkan segala rintangan di masa depan. Zhang Yi sadar Isabella kembali kehilangan kendali. Ia pun panik dan berusaha menahannya. Namun Isabella justru menghempaskannya demi menghabisi Penny. Secara mengejutkan, Zhang Yi menariknya dan mendaratkan ciuman demi meredam gejolak itu. Seketika, pancaran energi dari cincin itu mulai bangkit, memaksa Isabella mengenang kembali setiap momen berharga yang telah mereka lalui. Isabella pun tersadar. Lalu dengan bingung ia bertanya mengapa Zhang Yi senekat itu mencium sosok Ratu Iblis. Namun sebelum terjawab, tubuh Isabella ambruk karena terkurasnya tenaga yang luar biasa. Penny masih haus darah, membuat Zhang Yi gemetar karena menyadari kuas ajaibnya tertinggal. Beruntung Basil datang tepat waktu dan langsung memukul mundur Penny hingga tak sadarkan diri. Basil pun memperingatkan Zhang Yi agar menjauh dari sosok Isabella untuk sementara waktu, demi meredam kecurigaan pihak lain dan menjamin keselamatan gadis itu dari incaran musuh. Basil lalu membuka segel arena, mengakhiri kekacauan, dan mengumumkan duel antara Renz melawan Eeksa. Namun secara tak terduga, Aksa justru memilih menyerah. Ia tak ingin mati sia-sia di tangan Renz, apalagi setelah kekacauan yang dipicu pelanggaran aturan oleh Isabella. Panitia pun secara resmi mengumumkan bahwa babak final akan mempertemukan Renz dari cabang sihir melawan Zhang Yi dari cabang penempaan. Sontak, seluruh penonton bersorak histeris, menantikan duel maut yang sangat mendebarkan itu. Sementara itu, di balik jeruji penjara bawah tanah kerajaan, Isabella diinterogasi habis-habisan. Ia mengaku mempelajari kekuatan terlarang itu saat menjadi budak kaum iblis. Namun para prajurit sangsi karena kekuatan unik tersebut dianggap mustahil dimiliki manusia biasa. Tiba-tiba Basil muncul dan menegaskan bahwa manusia pun bisa menguasai energi yang sama dengan iblis. Karena pada dasarnya, kedua kekuatan itu berasal dari akar yang identik. Dengan gemetar, para prajurit bertanya, apa urusan sang direktur di tempat gelap ini? Dan Basil menjawab, ia tak akan membiarkan muridnya diperlakukan semena-mena. Sebuah ancaman yang membuat nyali para penjaga ciut seketika. Di ruang lain, Penny pun tak luput dari interogasi ketat para penjaga. Namun, ia bungkam 1000 bahasa, memicu amarah tentara yang hampir saja melayangkan kekerasan padanya. Tepat saat itu Sato masuk, dan secara mengejutkan, ia bersujud memohon maaf sambil memanggilnya Putri Penny. Di tempat berbeda, Zhang Yi bergegas menjenguk kawan-kawannya yang terkapar di ruang medis.
Moto bertanya soal hasil duel. Dan dengan berat hati, Zhang Yi menjelaskan bahwa Isabella didiskualifikasi akibat kekuatan iblisnya. Ia juga mengungkap bahwa lawan terakhir yang harus ia hadapi adalah si jenius Renz. Kabar itu menebar ketakutan. Namun tekad Zhang Yi sudah bulat untuk tidak mundur selangkah pun. Ali memperingatkan tentang wujud naga Renz yang bisa menghancurkan apapun di jalannya. Zhang Yi mengakui bahwa ia pun belum mengeluarkan seluruh kartu as miliknya saat bertarung. Tapi, satu hal yang pasti, kemenangan adalah harga mati yang harus ia raih. Saat melangkah keluar dari ruang pengobatan yang sesak itu, telinganya panas mendengar ejekan orang-orang yang meremehkan kemampuannya di hadapan sosok Renz. Sebelum kita lanjut ke puncak ketegangan, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin jaya. Petualangan epik ini masih berlanjut. Mari kita intip babak berikutnya yang jauh lebih seru. Zhang Yi lalu menemui Martin, menanyakan apakah sang ahli mampu menumbangkan sosok sesakti Renz. Sambil tersenyum tipis, Martin menjawab, jika dulu ia mungkin akan kalah telak, tapi sekarang kemenangan ada di genggamannya. Dan akhirnya, hari pertarungan yang menentukan pun tiba. Sofuse mengumumkan hadiah fantastis bagi sang juara, 1000 koin emas dan jabatan resmi sebagai komandan. Namun, tepat sebelum genderang perang maut itu bertalu, Renz mengusulkan agar duel berakhir hanya jika salah satu tewas. Raja pun setuju demi memuaskan dahaga bertarung Basil. Perintah mutlak dijatuhkan. Dilarang ada intervensi dari siapapun sampai nyawa salah satu petarung melayang. Begitu bentrokan pecah, Renz mengungkap 3 alasan dingin mengapa ia sangat ingin menghabisi nyawa Zhang Yi. Alasan terakhirnya, Zhang Yi hanyalah sampah yang tak pantas menyentuh, apalagi bersanding dengan Isabella. Akan tetapi, di detik yang krusial itu, Zhang Yi mengeluarkan batu bulan, pusaka sakti pemberian dari Martin. Menyadari obsesi gila Renz, Zhang Yi dengan lantang menegaskan bahwa Isabella adalah wanita miliknya seorang. Renz murka dan mengurungnya dalam bebatuan api. Namun Zhang Yi bangkit kembali dengan wujud mecha yang megah. Tak tinggal diam, Renz kembali melancarkan serangan penghancur dengan penuh amarah yang meluap. Sayangnya serangan itu mental, karena zirah kayu milik Renz ternyata tak lebih dari sampah tak berguna. Renz menerjang cepat, namun Zhang Yi berkelit mudah. Meski terus ditekan, Renz masih mampu berlindung di balik penghalangnya. Tanpa diduga, rentetan bom kecil muncul dari arah belakang dan meledak dengan sangat hebat. Renz terluka parah. Zhang Yi langsung memanfaatkan celah tersebut untuk menebas tubuh lawannya menjadi 2 bagian. Ternyata itu hanyalah klon air yang malah membesar dan berhasil mengunci pergerakan mecha milik Zhang Yi. Renz berniat menghancurkannya, namun material mecha yang unik itu terlalu tangguh untuk ia hancurkan begitu saja. Akhirnya, ia memilih cara licik dengan membanjiri bagian dalam mecha agar lawannya mati tenggelam. Perlahan, tanpa ada pilihan lain, Zhang Yi terpaksa keluar dan menjadi incaran empuk. Namun, ia segera membekukan serangan Renz menggunakan sihir es. Kini Zhang Yi mengenakan zirah Magic Knight. Berkat batu bulan, setiap imajinasinya kini langsung terwujud menjadi kekuatan nyata. Saat Renz menyadari bahwa Zhang Yi berniat membalasnya dengan kekuatan sihir, ia mencoba melakukan penguncian sekali lagi untuk menghentikan langkah lawannya. Namun Zhang Yi lebih gesit. Ia merangsek maju demi menghancurkan penyihir itu dalam pertarungan jarak dekat. Beruak, satu pukulan keras dari Renz seketika membuat tubuh Zhang Yi terpental jauh ke belakang. Zhang Yi kembali merangsek, namun Renz yang terlindungi dengan aman mulai melontarkan ejekan yang merendahkan. Tapi, kali ini, kekuatan Zhang Yi meledak dahsyat hingga pukulannya menghantam wajah Renz dan memicu kemarahan besar. Zhang Yi terlempar hebat akibat rapalan sihir tingkat tinggi Renz yang menciptakan barisan pedang air yang siap mencabik-cabik.
Mangsanya! Ternyata itu cuma jebakan. Tangan-tangan tanah mencengkeram Zhang Yi dan meledak dengan kekuatan destruktif yang masif. Namun sebuah keajaiban terjadi. Luka-luka itu beregenerasi kembali dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Ren pun merilis Elemental Explosion. Sebuah sihir tingkat super yang mampu mengguncang seluruh arena. Ia terus menghujani Zhang Yi dengan sihir pemusnah tersebut tanpa memberi ampun sedikitpun. Membuat Zhang Yi benar-benar terdesak. Semua orang terkejut melihat Zhang Yi masih bertahan dari hujan pedang air tersebut. Situasi di dalam mecha semakin kritis, karena gempuran Ren benar-benar berada di level yang mengerikan. Namun, di balik penderitaan itu, Zhang Yi diam-diam berhasil mengumpulkan data. Tiba-tiba saja, Ren merasakan suhu di sekitarnya melonjak sangat drastis. Ren buru-buru memasang pelindung, merasa sangat yakin bahwa sihir elemen lawan takkan mempan padanya. Begitu persiapan tempur Zhang Yi mencapai puncaknya, ia melepaskan tembakan laser penghancur. Semua orang terperangah. Dari mana ia mendapatkan kekuatan sihir sebesar itu? Fei Li dan Basil terheran-heran, karena mereka sama sekali tidak merasakan adanya aura sihir di arena. Zhang Yi berhasil lolos. Ren yang terluka oleh laser kini benar-benar kehilangan kendali atas amarahnya yang meluap. Ren pun mempersiapkan jurus pamungkasnya yang disebut sebagai badai penghancuran. Sebuah sihir tingkat dunia. Zhang Yi terkejut menyadari adanya level kekuatan yang jauh melampaui imajinasinya. Zhang Yi mencoba membalas dengan laser, tapi sia-sia karena Ren terlindungi sepenuhnya oleh pusaran badai. Ren membidik titik vital, menyiapkan serangan maut dengan presisi yang mematikan. Lengan batu raksasa bangkit. Zhang Yi terpaksa kabur demi menghindari akhir hayatnya. Namun tangan-tangan itu jauh lebih cepat, hingga Zhang Yi pun akhirnya tertangkap. Ren melepaskan badai dahsyat yang menghantam telak pelindung baja milik Zhang-nya. Sikap Ren berubah mengerikan. Ia tertawa mengejek Zhang Yi yang tak berdaya. Tepat pada saat itu, terungkaplah rahasia iris sihir di mata kanan Ren yang mampu melahap sihir. Karena kekuatannya tak terkendali, ia terpaksa dikucilkan oleh keluarga dan teman. Hanya segelintir manusia terpilih yang dianugerahi kutukan sekaligus kekuatan mata dewa. Mereka dianggap sebagai ancaman besar bagi garis keturunan suci keluarga kerajaan. Meski diperintahkan untuk dibantai, Ren selamat berkat secercah belas kasihan jenderal. Walau berdarah bangsawan, hidupnya penuh dengan penderitaan dan kebencian yang mendalam. Hingga akhirnya, dua sosok ini datang. Basil memperingatkan Aces menjauh. Namun Ren takut matanya akan melahap sihirnya. Akes tak gentar. Ia justru membantu menenangkan gejolak mata Ren dengan sihirnya. Sebuah janji terucap bahwa Ren tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Kembali ke panas arena, Zhang Yi mencoba melawan dengan naga sihir, namun Ren langsung melahapnya habis. Sayangnya, ia hanya mampu mengendalikan kekuatan itu selama 15 menit. Begitu mata kanannya aktif, seluruh kemampuannya melonjak hingga melampaui batas nalar. Di sisi lain, pertarungan Zhang Yi bersiap menyerang langsung menggunakan seluruh kekuatan laser maksimum miliknya. Saat mesinnya hancur, tawa Ren pecah sembari meningkatkan badai sihirnya. Zhang Yi terdesak hebat, sementara raga Ren pun mulai mencapai batas maksimalnya. Kerumunan orang mulai memadati festival untuk menyaksikan duel hidup dan mati. Semangat dari Isabella membakar jiwa Zhang Yi untuk menepati janji pulang bersama. Ren sangat murka melihat Isabella memberikan dukungannya kepada sosok Zhang Yi. Ia berniat membunuh lawannya demi membuktikan kehebatannya di depan mata Isabella. Namun secara mengejutkan, ia berhasil lolos dari badai berkat Mekah dan mulai menyerang Zhang Yi. Serangan-serangan tersebut menciptakan daya hancur yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Zhang Yi merintih kesakitan saat pelindung kayunya mulai hancur dihantam badai. Melihat Ren sibuk melawan Mek, ia mengeluarkan cetak biru eksperimental yang menyimpan kekuatan yang sangat besar. Ia ragu karena takut tak mampu mengendalikan dampak kerusakan pada Zhang Yi.
Rens menantangnya menggunakan wujud naga untuk membungkamnya di depan mata publik. Dengan sangat mudah, Rens berhasil melumpuhkan Mekah dalam satu gerakan cepat. Penuh amarah, ia menegaskan tak akan menggunakan wujud naga untuk lawan lemah. Zhang Yi akhirnya menciptakan senjata nuklir pemusnah massal. Dari hasil eksperimen rahasia, senjata nuklir Hawkeye dikerahkan bersama pelindung tingkat dunia bernama Holy Angel. Serangan itu menciptakan kubah raksasa yang mengurung seluruh area pertarungan tersebut. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat mengguncang bagian dalam kubah dengan hebatnya. Gelombang cahaya kuat terpancar, hingga getarannya terasa sampai ke wilayah Moto. Di dalam area pertarungan, beruntung, semua orang selamat berkat perlindungan sihir tingkat tinggi milik Basil. Arena hancur lebur. Bola api raksasa di langit membuat para master gemetar ketakutan. Sopos menyeringai puas melihat kemajuan Zhang Yi. Jika dia bergabung dengan naga putih, dominasi mereka di arena ini takkan pernah bisa terhentikan. Zhang Yi terdesak oleh serangannya sendiri hingga tubuhnya mulai bersimbah luka parah. Namun, di tengah kobaran api itu, dia tersenyum puas. Karena penghalang buatannya berhasil mengunci seluruh energi ledakan. Rens mulai menyerap api itu, memaksa dimensi penghalang menyusut sangat drastis. Lava mulai meluap. Sosok iblis, api mengerikan, bangkit mengejutkan semua pasang mata. Setelah melahap habis energi api, roh tersebut masuk ke dalam lautan lava. Rens kembali muncul dengan wujud naganya demi mendapatkan perlindungan yang Isis terperangah, menyadari bahwa wujud naga terestrial itu telah berevolusi sempurna. Terdesak waktu, Rens memuntahkan lava panas yang nyaris saja membakar tubuh Zhang Yi. Armor Zhang Yi mulai retak. Rens menghantamnya hingga terhempas dengan satu serangan telak. Beruntung, penghalang magisnya masih mampu menahan benturan yang nyaris merenggut nyawanya. Saat Zhang Yi berusaha meraih kembali kuasnya, Rens menginjak tangannya tanpa ampun dan mulai menyiksanya secara membabi buta. Rens berniat mempermalukannya. Namun Zhang Yi justru tertawa meremehkan provokasi tersebut. Dia mengejek Rens yang hanya terlihat tangguh di bagian luarnya saja. Padahal sebenarnya, dia hanya pria haus perhatian yang menyedihkan. Zhang Yi menegaskan bahwa merebut istri orang adalah kesalahan, dan kemenangan kini miliknya. Rens berniat menghabisi nyawa Zhang Yi. Isabella mencoba melerai situasi yang memanas. Namun Zhang Yi langsung menebas lengan lawannya dengan sinar laser yang menyilaukan. Semua orang terpaku. Saat daya armornya habis, amarah Rens meledak tak terkendali. Dia bersiap melepas kekuatan puncak. Namun tiba-tiba tubuhnya mulai bergejolak aneh. Zhang Yi berbisik bahwa seluruh indera Rens akan lumpuh hingga sel terakhirnya mati. Rens mulai panik dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada tubuhnya. Pandangannya gelap. Dia hanya mendengar suara yang menjelaskan dampak ledakan nuklir tadi. Zhang Yi sudah merencanakan ini. Penyerapan energi tadi telah menyebarkan radiasi mematikan. Ternyata, saat ledakan dahsyat ciptaan Zhang Yi itu memicu kehancuran arena, kode DNA Rens telah dibombardir oleh inti nuklir yang merusak secara permanen. Perlahan, darah mulai mengucur dari sekujur tubuhnya. Basil melarang Aces membantu agar Rens merasakan penderitaannya. Raungan kesakitan Rens memecah suasana. Zhang Yi mendesaknya untuk segera menyerah kalah. Seketika tubuh Rens mengerut dan berubah menjadi sosok monster yang sangat menjijikkan. Meski hancur, Rens memaksakan diri bangkit karena tak sudi menanggung malu kekalahan. Zhang Yi yang murka langsung meluncurkan pukulan terakhir untuk mengakhiri drama ini. Di hadapan mata seluruh penonton, dia menumbangkan Rens hingga sang lawan berada di ambang kematiannya. Sopos memasuki arena dengan bangga dan mengumumkan Zhang Yi sebagai pemenang sejati. Gemuruh sorak-sorai pecah. Tak ada yang menyangka akhir yang begitu dramatis ini. Basil mengaku sulit mengobati kerusakan nuklir, namun dia berjanji mencari penawarnya. Di sisi lain, Zhang Yi akhirnya tumbang jatuh pingsan
Karena kelelahan yang hebat, Isabella segera menangkap tubuhnya dan berterima kasih karena telah menjaga janji mereka. Martin menangis bahagia karena tim mereka akhirnya juara berkat keajaiban dari Zhang Yi. Sang raja pun hadir dan menyerahkan piala kemenangan itu langsung kepada Martin. Kabar gembira menyelimuti seluruh anggota di cabang penempaan. Namun saat malam tiba, semua orang panik mencari penawar untuk Renz. Kondisinya kian kritis, hingga Basil terpaksa mengeluarkan artefak kuno bernama Batu Pengembangan. Itulah batu legendaris, yang konon menjadi fondasi awal penciptaan seluruh makhluk hidup. Tanpa pilihan lain, mereka segera mengalirkan energi batu itu ke tubuh Renz. Basil berhasil menyelamatkannya, namun Renz harus memikul kecacatan permanen di tubuhnya. Terpana akan kekuatannya, Acis bertanya-tanya, tapi Basil hanya menjanjikan jawaban suatu saat nanti. Akhirnya, Renz pun terbangun dari ambang kematiannya. Bukannya tenang, ia malah mengamuk ingin menghabisi Zhang Yi hingga Acis terpaksa memukulnya jatuh. Meski menang demi Zhang Yi, ia hancur karena kalah bertarung sekaligus menderita cacat fisik. Di tempat lain, Zhang Yi perlahan mulai siuman dan menyadari kondisinya. Para sahabat setianya pun telah berkumpul bersiap merayakan kemenangan besar di festival. Namun ada rasa canggung karena Zhang Yi ternyata disembuhkan oleh Yelena dari cabang pastoral. Terlebih lagi, sosok penyembuhnya adalah seorang pria dengan pembawaan yang sangat gemulai. Saat mereka tengah asyik berbincang hangat, Isabella tiba-tiba datang dan mengusir semua orang agar bisa menyuapi Zhang Yi sendirian. Tak punya pilihan, mereka pun bubar. Sementara Zhang Yi menyarankan Isabella segera beristirahat. Namun, secara mengejutkan, Isabella memutuskan untuk tetap tinggal dan bermalam bersama Zhang Yi. Mendengar hal itu, hati Zhang Yi pun langsung berdebar penuh kegirangan. Isabella lalu menyajikan masakan buatannya. Meski tampilannya mengerikan, Zhang Yi tetap melahapnya habis. Percakapan mereka mulai serius membahas rencana besar setelah resmi menyandang pangkat komandan. Isabella memiliki keinginan kuat untuk segera kembali ke tanah suku iblis. Demi menggulingkan pasukan Lilian, mereka sepakat Isabella harus membangkitkan seluruh kekuatan tempurnya. Sayangnya, proses regenerasi energi Isabella saat ini berjalan sangat lambat. Beruntung, berkat bimbingan rahasia dari Dorona, batas kekuatan Isabella kini melonjak drastis. Pemulihannya pun kian cepat berkat inti iblis dalam dirinya yang mulai berdenyut aktif. Terpancing rasa penasaran, Zhang Yi pun mendengarkan rahasia kuno yang diungkapkan Isabella. Ternyata, setiap pemilik kekuatan batas memiliki sumber yang menjadi poros dari seluruh energinya. Akan tetapi, inti iblis adalah entitas kuno yang jauh berbeda dan sangat istimewa. Hanya sang ratu iblis yang berhak memilikinya sebagai simbol penguasa tertinggi kaum iblis. Legenda kuno menyebutkan bahwa darah Dewa Pencipta mengalir deras dalam nadi para pemimpin iblis. Suku iblis sendiri berjaya berkat leluhur Isabella yang berhasil menaklukkan seluruh klan lain. Zhang Yi pun tersadar mengapa ras iblis memiliki kekuatan yang jauh melampaui manusia. Namun Isabella memperingatkan adanya bahaya besar saat inti iblisnya mulai bangkit kembali. Dia merasakan kehadiran sosok lain yang haus darah, yaitu kepribadian jahat sang ratu iblis. Demikianlah akhir dari bagian keempat kisah epik manhwa yang penuh ketegangan ini. Jika kalian haus akan kelanjutannya, segera ketik kata iblis di kolom komentar. Sekarang, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan beri like. Sampai jumpa di video berikutnya.